saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan membahas kembali untuk update dari pergerakan DXY dan juga si XYUSD sendiri, sudah pasti ya. Oke, jadi yang pertama itu kita akan selalu membuat yang namanya video mingguan ya atau weekly view. Di sini kita akan mengandalkan bigger time frame atau time frame besar untuk melihat pergerakan atau memproyeksikan pergerakan dari si DXY dan juga si gold ini sendiri atau si XYUSD ini sendiri dalam 1 minggu ke depan. Jadi ini untuk jangkaan panjangnya dia dalam 1 minggu ke depan ya. Jadi ini bukan untuk intraday. Nanti kalau untuk intraday mapping itu akan kita upload pada minggu sore. Jadi besok kita akan upload untuk intraday mappingnya. Jadi kalian stay tune aja di channel Telegram Jurnal Trading ID dan juga di channel YouTube Jurnal Trading ID. Supaya tidak ketinggalan update-nya, kalian jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih. Oke, sekarang kita lanjut lagi untuk bahas si DXY ini sendiri. Yang pertama kita lihat dulu dari si segi DXY. Oke, dari segi DXY ini kalau kita perhatikan, itu posisinya untuk daily time frame dari minggu kemarin kita bahas juga itu masih downtrend. Kenapa? Karena dia sudah chots ya. Kurang lebih kemarin itu chotsnya ada di harga 110.18. Dan saat ini ya untuk si DXY itu ada di 104.52. Itu untuk harga closing di minggu ini gitu. Tapi secara candle, nah di sini dia masih downtrend. Kenapa masih downtrend? Nah, kita juga pernah bahas pada video sebelumnya mengenai si DXY ini sendiri. Ini ada charts daily-nya dia atau change of character untuk time frame daily-nya itu sendiri. Nah, yang time frame besar ini, daily-nya ini, dia baru bisa dikatakan pergantian struktur harga begitu dia bisa break dari 105.63. gitu. Jadi selama dia belum bisa break ya 105.63 itu masih akan turun lagi. Karena secara struktur harga dia masih downtrend. Kenapa itu bisa downtrend? Kenapa itu harus disebut sebagai charts? Nah, kita lihat dulu dari struktur harga si DXY ini sendiri. Jadi charts daily-nya ini kenapa disebut charts? Karena ini ada swing height-nya dia. Nah, ini swing low-nya dia. Ini swing height-nya ya kan. Jadi kalau kita tandain di sini ini swing low, ini swing height, ini swing low gitu. Kalau kita mau ambil swing height yang di sini, ini nggak bisa gitu. Karena kalau kita mau ambil swing height di sini, ini kan dia breakout juga sebenarnya ya. Nah ini 4 jam gitu. Tapi kalau untuk daily tidak gitu. Nah kalau untuk 4 jam memang dia udah boss gitu. Udah charts juga di bawah sini. Tapi kalau untuk daily belum. Nah kalau misalkan dia mau chartsnya si daily itu di sini 103.6, itu dia harus turun dulu break dari low yang ini gitu. Dari low yang 108.6, artinya ada body candle yang closing di bawah 108.6, si 108.6 di sini ya. Baru dia bisa dikatakan charts begitu dia berbalik arah ke atas gitu. Tapi kalau kita perhatikan di sini, swing height terakhir dia itu ada di sini untuk time frame daily, makanya belum bisa dikatakan sebagai charts di daily areanya dia atau di daily time frame dia. Jadi secara pergerakan selama DXY belum bisa break dari 105 poin berapa tadi ini 105.63 ya, itu masih ada potensi untuk turun retest ke support terdekat itu di 103.76 ya. Di sini kalau kita perhatikan 78. Kemudian ini terdekatnya gitu, ini terdekatnya. Kemudian ada lagi ini juga bertepatan dengan bos 4 jam ya. Jadi kalau misalkan ini break dia turun, berarti 4 jamnya berganti struktur lagi jadi downtrend gitu. Jadi relapse nih. Jadi yang saat ini yang kita perhatikan di sini ya, yang kita lihat di sini ini adalah minor trendnya dia. Sedangkan untuk primary trendnya dia itu di daily-nya itu turun gitu. Jadi sewaktu-waktu si minor trend ini itu bisa berganti trend jadi primary trend juga. Artinya begitu dia bisa break dari chartsnya dia gitu, baru minor trend ini berganti jadi primary trend. Tapi selama dia belum bisa break dari chartsnya itu, dia belum bisa berganti jadi primary trend. Artinya dia masih mengikuti minor trendnya ini sendiri gitu. Nah kemudian kita perhatiin ya. Ini kan kalau DXY kalau kita perhatikan memang butuh yang namanya koreksi terlebih dahulu gitu kan. Koreksinya itu kalau kita bisa lihat di 103.78 seperti yang tadi kita bilang. Kemudian support terendah dia ya untuk daily-nya itu di 102.59 di sini gitu. Jadi kalau dia break dari sini, maka potensi untuk retest ke sini. Ini ya, di sini ini supportnya dia gitu. Ini retest terendah dia atau bisa sampai ke 108.9 lagi gitu. Karena untuk 4 jam ini dia downtrend sampai sini
Ya dia downtrend kalau dia bisa break dari 103.78. Tapi kalau untuk daily ya dia masih downtrend. Jadi memang kalau misalkan ini dia belum bisa break ya, belum bisa break ke 105.63, maka dia akan lanjut turun bahkan bisa di bawah 108.92 gitu. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Ini support penting 100.89 itu support pentingnya. Nah, kalau untuk support tengahnya dia atau center pointnya dia itu untuk daily time frame itu di 102.59. Oke, itu untuk daily-nya. Jadi minor time frame-nya minor trendnya naik tapi major trendnya turun gitu. Nah, kemudian kita udah lihat ya dari DXY. Tapi DXY itu memang kalau kita perhatiin dari news-news yang udah kita bahas pada video sebelumnya ya, video yang kita bahas di DXY itu sendiri yang ini. Kalau kita lihat ya. Yang ini. Oke. Ini kan memang beberapa news juga kalau kita lihat cenderung mix ya dalam 1 minggu ini gitu. Jadi memang posisinya itu sentimen DXY itu juga masih kurang lebih sideways kalau kita perhatikan. Kalau kita lihat dari candle daily memang kalau kita lihat dari tanggal 24 Februari pun dia cenderung sideways karena memang hasil newsnya itu nanti keputusannya di minggu depan dari NFP sama FOMC dari si Fed itu sendiri gitu. Itu keputusannya. Nah, kemudian ya kalau kita memang pasar masih wait and see dulu gitu. Jadi memang sampai data NFP rilis itu baru diputuskan dia mau kemana. Nah, kemudian kalau untuk dari si segi XAUUSD, nah untuk XAUUSD ini sendiri kalau kita perhatikan ya memang untuk data COT ya kemarin sih saya sempat cek untuk COT ini update terakhir masih 7 Februari 2023, jadi memang masih menggunakan data yang lama, belum ada update data yang baru lagi. Nah, jadi kalau kita lihat memang by volume ya. Kalau kita lihat di sini untuk volume daily dari si gold ini memang bullish gitu. Jadi candle daily bullish nih kalau kita perhatikan di sini gitu. Udah satu ya kan? Ada 1 2 3 4 5 ya. Jadi udah 5 candle bullish dan ini di block sellernya dia sama dia. Nah, kalau kita perhatikan dari volume, untuk volume buyer dari tanggal 27 Februari itu stabil sampai kurang lebih tanggal 3 Maret. Hanya terus sedikit aja gitu. Nah, tapi kalau untuk daily sendiri yang perlu kita perhatikan untuk saat ini kan kemarin kita juga bahas 110 itu adalah area support pentingnya dia karena ini kan area breakoutnya dia kan. Jadi dia retest nih di sini gitu. Nah, ini kita gambar Fibo retracement pada time frame daily-nya. Kalau pada time frame daily ini Fibo retracement bisa ke 1882 ya sampai 1900 kembali. Itu berdasarkan Fibo retracement dari harga 1959 sampai 108.5. Ya, itu menaikkan Fibo retracement daily-nya. Tapi harus kita lihat untuk resisten daily itu ada di 38.2. Kan yang 23.6 ini udah dipakai di 1841 ya. Itu udah dipakai sama dia. Nah, ini nih 38.2 itu di 1864.19. Ini harus kita perhatikan untuk daily time frame-nya gitu. Nah, setelah itu ini yang terdekat nih, ini yang harus nih terutama hari Senin, ini harus kita perhatikan hari Senin gitu. Jadi ini bisa jadi area short sell kita juga, ini bertepatan dengan Fibo 38.2-nya. Nah, kemudian untuk maksimal retrace kenaikan daily-nya itu bisa ke 1900. Di atas 1900 dia pullback naik dan memang akan melanjutkan kenaikannya dia gitu. Artinya dia bisa break dari 1959 ini gitu. Kemudian ini untuk daily. Jadi kalau secara pergerakan ya untuk si time frame daily ini si gold ini sendiri masih bullish gitu. Dia akan bearish ketika dia bisa break dari harga nih di sini 1732 kembali gitu. 1732 kalau kita perhatikan ini ada swing low-nya dia. Jadi begitu dia break dari 1730 sampai 1 atau 1732 itu baru dikatakan bearish untuk si XAUUSD sendiri. Kalau saat ini memang kondisi masih bullish gitu. Apalagi daily candle ya sini masih bullish. Cuma mungkin untuk hari Senin nanti nanti mungkin kita pada saat pembuatan mapping intraday ini akan sedikit ada koreksi untuk time frame kecilnya. Kalau kita perhatikan di 4 jam itu butuh untuk sedikit koreksi dan mungkin dia akan ngejar dulu ke harga Fibo 1864 di sini baru dia habis itu koreksi ke bawah. Koreksi itu nanti kurang lebih ke 1841 ya. Ini untuk koreksi dia terdekatnya dia dari 1864 ke 1841 gitu. Nah, kemudian ini ada swing low-nya dia yang baru untuk daily untuk 4 jam itu di 1831. Nah, ini juga harus kita perhatikan. Selama harga bertahan di atas 1831 itu masih bagus untuk menunjukkan kenaikannya ke atas gitu.
Kemudian kita lihat lagi dari volume profile atau POC levelnya. Nah, untuk POC level dari si daily ini sendiri itu berada pada level harga 1834 gitu. 1834, support struktur di 1830. Jadi memang itu range harga yang harus kita perhatikan untuk daily. Jadi kita masih bisa nih potensi buy di sini untuk masuk buy di sini 1830, 1834. Tapi ini memang masih butuh konfirmasi harga lagi gitu. Nah, kemudian volume. Nah, ini kan penurunan dari tanggal 2 Februari 2023 sampai 27 Februari 2023 kemarin ya. Nah, ini ada imbalance zone ya. Jadi imbalance zone itu artinya dia ada satu level harga atau memang pada level harga tersebut tidak memiliki volume. Jadi langsung diturunin aja sama si seller ini sendiri atau dinaikin langsung oleh si pihak bayarnya. Nah, ini kita perhatiin. Bentar kita zoom in dulu di sini, itu di sini. Nah, kalau kita lihat ini kan ada nih ya, mulai dari 188 ya, 1888 sampai ke 1804 itu kan ada volume. Nah, sedangkan mulai dari harga berapa ini? 1908 ya sampai 1920 itu ada volumenya. Nah, tapi dari sini 1888 ke atas sampai 1807 itu tidak ada volume. Nah, ini namanya imbalance zones di time frame daily-nya dia. Dan mungkin dia akan ngejedul di zone 1888 itu untuk kenaikan daily ya, atau untuk kenaikan bigger view-nya dia. Jadi memang ini kan bigger view gitu, jadi dia untuk sampai ke harga ini pun masih butuh waktu sekitar 3 atau 4 hari atau dalam 1 minggu ke depan gitu. Jadi nggak langsung nih nanti hari Senin gitu, karena ini bigger view gitu. Kalau nanti untuk intraday kita pasti upload di minggu sorenya, jadi stay tune aja gitu. Oke, jadi untuk daily-nya si XAUUSD itu masih bullish ya, sedangkan untuk daily-nya si DXY ini masih sideway, jadi belum ada kepastian. DXY masih nunggu data lagi soalnya. Tapi kalau untuk dari si gold ini sendiri memang masih cukup menjanjikan untuk melakukan kenaikan ya. Paling nanti dia koreksi sedikit di 1846, ini target dekatnya dia, yaitu kita bisa lihat di 4 jam ya, karena memang time frame 4 jam volume buyer itu masih cukup stabil. Lalu ada support level di 1834, ini bertepatan dengan moving average 50 ya, dan juga moving average 20 nya dia. Ini kita pakai moving average yang tipe eksponensial ya, atau EMA di sini. Oke, jadi mungkin sekian dulu penjelasan dari saya mengenai si gold ini untuk weekly time frame ya, atau pada time frame besar. Nanti kalau untuk time frame lebih kecilnya atau yang lebih detailnya untuk intraday level itu kita akan bahas di the next videonya. Oke, jadi stay tune. Terima kasih. Baik, kalau misalkan kalian punya pandangan untuk si gold ini sendiri ya, kalian boleh banget di-sharingkan di kolom komentar channel YouTube saya. Dan kalau misalkan ada news yang memang belum saya sampaikan, atau misalkan ada perbedaan pola ya di gold ini sendiri atau di DXY, itu boleh banget kalian sampaikan. Dan saya akan sangat berterima kasih kembali kepada kalian semua untuk yang sudah sharing ya, dan yang sudah mau berbagi ya informasi dengan saya dan juga teman-teman Junatrading ID lainnya di sini. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.